Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan analisis kompleksitas algoritma, di mana di sini kita akan memulai membahas tentang pembuktian algoritma rekursif. Bagaimana kita bisa membuktikan suatu algoritma rekursif sederhana itu benar sesuai dengan apa yang diklaim. Seperti biasa, pembahasan itu akan dibagi menjadi beberapa part, di mana di video kali ini pertama kita akan membahas pembuktian algoritma rekursif secara umum dulu. Oke, sebelum masuk ke pembuktian algoritma rekursifnya, kita recall dulu tentang algoritma rekursif itu sendiri. Rekursi itu sendiri merupakan suatu entitas atau suatu entitas itu bisa dikatakan sebagai rekursi kalau misalnya entitas tersebut mengandung terminologinya sendiri. Sebagai gambaran, misalkan kita lihat di sini ada suatu layar, di mana di layar tersebut dia menampilkan layar itu sendiri, dan di dalam layar itu sendiri juga menampilkan layar itu sendiri, dan seterusnya. Secara umum, struktur rekursif itu bisa kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah kasus dasar atau basisnya, dan yang kedua itu adalah langkah rekursinya. Kalau kita buat algoritmanya, kita bisa membuat atau melihat struktur seperti ini. Nama fungsinya dan disertai argumen, kemudian dia akan depend on base condition ataupun recurrence condition. Kalau dia masuk ke base condition, kita akan masuk ke ekspresi pertama. Sedangkan kalau dia masuk ke recurrence condition, biasanya else-nya itu dia akan memanggil fungsi dirinya sendiri dengan argumen yang mungkin berbeda, tapi masih setipe dengan apa yang kita punya di argumen awalnya. Contoh rekursi itu adalah Fibonacci. Sorry. Salah satu contoh rekursi itu adalah faktorial. Faktorial yang kita kenal biasanya mungkin dituliskan seperti ini. Perkalian dari 1 sampai N. Tapi kan sebenarnya apa yang kita punya di sini itu juga merupakan faktorial dari N-1 faktorial. Sehingga bisa kita tulis juga sebagai perkalian N dengan N-1 faktorial. Ini disebut sebagai kondisi dasarnya. Ini ekspresi yang kita definisikan kalau kondisi dasarnya terpenuhi, dan ini adalah recurrence condition-nya, dia memanggil fungsi faktorial itu sendiri. Kalau kita buat algoritmanya, misalkan kita buat algoritma untuk fungsi faktorial n, fak n, kita akan mendapatkan yang seperti ini. Jadi kita punya fungsinya fak n, kemudian kita cek kondisi dasarnya, jika terpenuhi, maka kita akan panggil si ekspresi untuk base case-nya tadi. Else-nya, berarti recurrence condition-nya, kita akan panggil si fungsi tersebut lagi untuk argumen yang lebih kecil. Contoh lain Fibonacci, yang kita tahu Fibonacci ke N itu adalah penjumlahan dua bilangan Fibonacci sebelumnya, dan ini adalah base case-nya untuk Fibonacci tersebut. Tapi ini sebenarnya dua ini bisa kita gabungkan ya. Kalau N-nya 0, dia akan 0. Kalau N-nya 1, dia akan 1. Berarti saya bisa juga bilang kalau N-nya lebih kecil atau sama dengan 1, kita akan punya nilai N. Dua ini bisa saya gabungkan menjadi satu garis ini. Sehingga ketika kita membuat suatu algoritmanya, kondisi dasar itu adalah N lebih kecil atau sama dengan 1. Dia akan mereturn nilai N itu sendiri, dan else-nya dia akan mereturn nilai ini. Ini adalah contoh rekursi. Nah, sekarang gimana sih kita bisa membuktikan kebenaran dari algoritma rekursi? Kalau misalnya kita flashback lagi ke iteratif, pembuktiannya itu kita memerlukan loop invariant yang kemudian dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Sedangkan kalau di rekursif, itu kita langsung bisa menggunakan induksi matematika. Yang pertama, basis rekursi itu bisa dijadikan basis induksi. Dan untuk langkah induksinya, kita bisa melihat recurrence condition-nya tadi. Jadi karena rekursif itu kan basically kita punya base case dan juga recurrence condition. Di induksi matematik juga kita punya base case dan induction step. Nah, kita bisa menggunakan base case-nya di rekursif sebagai kita bisa menggunakan base case di rekursif langsung sebagai base case induksinya dan recurrence condition-nya sebagai langkah induksinya.
Baik, sekian penjelasan di bagian ini. Kita akan masuk ke video selanjutnya tentang pembahasan contoh pembuktian algoritma rekursif.